Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Di sini Pak Sula akan membahas mengenai bab keempat dari mata pelajaran kimia yang mengenai yang judul babnya hukum dasar dan perhitungan kimia. Untuk pertemuan kali ini Pak Sula akan membahas mengenai hukum dasar kimia. Saya tidak akan panjang lebar, saya utarakan materi secara ringkas saja. Saya harap tidak lebih dari 5 menit ya. Secara umum yang pertama adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Pros yang mengatakan bahwa massa hasil reaksi itu sama dengan massa pereaksi. Jadi contohnya ya, saya mempunyai gas nitrogen, saya reaksikan dengan gas hidrogen, akan menghasilkan gas amoniak. Nah, jadi kalau misalkan massa di sini adalah keduanya ya, reaksi, misalkan 10 gram, maka nanti hasil reaksinya itu juga pasti 10 gram. Seperti itu. Itu untuk yang pertama, yaitu hukum Pros atau hukum perbandingan tetap. Nah, selanjutnya yang perlu diingat untuk saudara-saudara sekalian, ini konsepnya sangat mudah sekali, tapi seringkali teman-teman itu lupa, yaitu mengenai perbandingan volume, perbandingan mol, dan perbandingan koefisien. Nah, bentuknya seperti apa toh? Nah, coba kita setarakan terlebih dahulu reaksi di sini ya. Di sini N-nya ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan mestinya juga N-nya harus 2. Agar menjadi 2, di sini saya taruh koefisien 2. Tinggal saya setarakan unsur H-nya. Di sebelah kanan itu ada 2 kali 3, hanya 6 ya. Dan di sini ada 2, agar jadi 6 saya tambahkan 3 di sini. Nah, ini sudah setara. Ya. Nah, dari persamaan reaksi yang sudah setara ini saya bisa mengambil masing-masing koefisien. 1, jadi perbandingan N2 banding H2 banding NH3 itu perbandingan koefisiennya ya. Koefisiennya itu 1 banding 3 banding 2. Nah, perbandingan koefisien ini nanti juga menunjukkan perbandingan mol, perbandingan volume. Jadi, perbandingan koefisien ini nanti sudah menunjukkan perbandingan molnya, juga perbandingan volumenya. Contohnya misalkan, untuk N2-nya misalkan 10 liter. Nah, tentu volume H2-nya adalah, karena di sini 1 itu 10, maka 3 adalah 3 kali 10, 30 liter. Di sini 20 liter. Misalkan lagi, kalau di sini itu katakanlah 50 liter. Nah, di sini otomatis separuhnya 25. Di sini otomatis 3 kali 25, 75 liter. Seperti itu kasusnya. Oke, gitu ya. Jadi mengenai prinsip hukum dasar kimia itu hanya ada hukum Pros, perbandingan tetap ini, dan juga perbandingan volume, perbandingan mol, dan perbandingan koefisien. Kita langsung ke latihan. Oke, yang pertama di sini ada padatan iodin yang bermassa 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Ternyata setelah reaksi diperoleh 2,5 gram gas hidrogen. Massa zat yang tidak bereaksi adalah, nah kita lihat dulu bahwa pereaksinya adalah padatan iodin 10 gram
dan 10 gram gas hidrogen. Jadi reaksinya ada 20 gram. Maka massa zat yang tidak bereaksi adalah massa pereaksi dikurangi massa hasil reaksi, yaitu 10 ditambah 10 dikurangi 2,5 gram. Ada ya? Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 2, di dalam senyawa kalsium sulfida perbandingan massa Ca dibanding S sama dengan 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa kalsium sulfida yang dihasilkan sebanyak. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Saya bisa tulis di sini. Ca banding S itu sama dengan 5:4. Padahal unsurnya adalah 10 gram kalsium dibanding dengan 9 gram sulfida. Nah, kira-kira siapa yang habis, siapa yang sisa? Caranya gimana? Saya bagi masing-masing massa yang ada dengan perbandingan koefisiennya. Maka 10 dibanding 5 dibagi 9 dibagi 4. 10 bagi 5 itu sama dengan 2. 9 bagi 4 itu dapat 2, sisa 1. Ya. Jadi, maka yang bereaksi tentunya yang 10 gram ini habis, berarti 10 gram itu bereaksi. Sedangkan yang ini yang bereaksi adalah 8 gram. Dan 1 gramnya ini sebagai sisa atau sisa produk yang tidak ikut bereaksi adalah 1 gram. Jadi S yang tidak bereaksi itu 1 gram. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maka massa kalsium sulfida yang dihasilkan tentu adalah penjumlahan ini. 10 ditambah 8 sama dengan 18 gram. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ya. Di situ ada SO2. SO2 ditambah O2 akan menjadi SO3. Kita lihat terlebih dahulu, S-nya 1, di sini 1, di sini O-nya 3. Nah, permasalahan seperti ini mestinya saya taruh di sini 2, sini juga 2. Nah, S-nya sudah setara kiri dan kanan. Sekarang saya tinggal setarakan oksigennya. Yang kanan O-nya adalah 2 kali 3 ada 6. Yang kiri ada 2 kali 2 4 ditambah 2 itu 6. Berarti O-nya sudah setara. Jadi perbandingan SO2 banding O2 dibanding SO3 itu adalah 2 banding 1 banding 2. Gitu. Ada ya jawabannya yang D. Kita lanjut untuk nomor 4. Banyaknya besi dan belerang yang diperlukan untuk menghasilkan 4,4 gram FeS jika diketahui perbandingan massa FeS sama dengan 7:4 adalah. Nah, perbandingan massanya adalah ini. Maka kalau saya mencari Fe atau besi, massa besinya tentunya adalah 7/7 plus 4 dikali 4,4 sama dengan 7/11 kali 4,4. Saya coret ini berarti dapat 0,4. 0,4 kali 7 adalah 2,8 gram. Ini untuk besinya. Kemudian untuk belerangnya atau S-nya sama dengan 4 per, ini jelas 11 ya, dikali 4,4 sama dengan 4 dikali 0, ini 4,4 ya, 0,4
4 kali 0,4 sama dengan 1,6 gram. 2,8 dan 1,6 gram. Udah ya, jawabannya yang C. Kemudian nomor yang ke-5. Unsur A dan B membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Saya tulis dulu. Nomor 5. Senyawa 1, senyawa 2, massa A, massa B, 60%, 40%, 50%, 50%. Nah, ini kalau saya sederhanakan lagi ya. A banding B tentunya adalah dibagi berapa ini? 20 ya. Berarti 3 banding 2, yang bawah yang bawah adalah 1 banding 1. Nah, di sini dikatakan perbandingan massa A di dalam senyawa 1 dan 2 pada massa B yang tetap. Massa B tetap. Nah, maka saya tulis terlebih dahulu massa B. Massa B-nya tetap. Berarti di sini A, di sini B ya. Massa B-nya tetap. Ini massa B. Nah, pilih yang mana antara 2 dan 1? Saya tentunya saya pilih yang 2. Ya. Saya pilih yang 2, saya tulis di sini 2. Untuk massa molekul yang 1 adalah 3 banding 2. Untuk massa molekul 2 adalah 1 banding 1. Padahal B-nya sini 2. Berarti di sini agar 1 banding 1, sini kalau 2 banding 2. Jadi perbandingan massa A di dalam senyawa 1 dan 2 adalah inilah jawabannya. 3 banding 2. Ada ya yang E. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor yang ke-6. Gas propana C3H8 dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Untuk membakar sempurna setiap liter gas propana diperlukan gas oksigen sebanyak. Nah, masalah ini kita setarakan dulu. C-nya ada 3. Kanan saya kasih 3. Hanya ada 8. H di kanan saya kasih 4. 4 kali 2 itu kan sudah 8. Nah, tinggal saya setarakan oksigennya. 4 kali 0, 4 kali O di sini kan 1, 4 ditambah 3 kali 2, 6. Berarti oksigen di sebelah kanan ada 2, 10. 4 ditambah 6, 10. Otomatis di sini kalau agar jadi 10, saya cukup tambahkan 5. Jadi perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, kalau yang ditanyakan adalah volume oksigen VO2 ya, berapa? Di sini dikatakan kalau membakar sempurna setiap liter gas propana, berarti propananya 1 liter. Otomatis kita bisa pakai perbandingan. VO2 sama dengan perbandingan koefisiennya 5/1 dikalikan 1 liter sama dengan 5 liter. Ada ya yang E. Nomor 7. Nomor 7. Setiap 1 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 2,5 liter gas oksigen
membentuk 1 liter gas oksida nitrogen. Apabila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus molekul oksida nitrogen tersebut adalah, saya tulis reaksinya terlebih dahulu, N2 ditambah H2, N2 ditambah O2 akan menghasilkan NXOY. 1 liter berarti ini 1, 2,5 berarti 5/2, menghasilkan 1 liter tetap seperti ini. Tinggal saya kalikan 2. Kenapa saya kalikan 2? Karena ini dalam bentuk pecahan. Biar cantik itu kan jangan dalam bentuk pecahan, biar dalam bentuk bilangan bulat. Tinggal saya kalikan 2N2 ditambah 5O2 menghasilkan 2NXOY. N-nya 2 kali 2 4 ya. Jadi ini 2X sama dengan 4, X sama dengan 4/2. O-nya 5 kali 2. Yang sebelah kanan 2 kali Y. 2Y sama dengan 5 kali 2 itu adalah 10. Y sama dengan 10/2 sama dengan 5. Jadi oksida nitrogennya adalah N2O5. Oke, seperti itu. Untuk yang nomor 8, pada pembakaran sempurna gas amonia diperlukan gas oksigen sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nomor 8 ya. NH3 ditambah O2 menghasilkan NO2 ditambah H2O. Nah, yang pertama kita mesti harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Misalkan saya tuliskan di sini 2. N-nya 2 di kiri, maka di kanan adalah 2. Nah, sekarang permasalahannya tinggal menghitung hanya 2 kali 3, 6 ya. Berarti sini agar jadi 6 adalah saya tulis di sini 3. 3 kali 2, 6 juga. Sekarang tinggal kita samakan oksigennya. 3 kali 1 ditambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4 itu adalah 7. Nah, maka oksigen sebelah kiri juga harus 7. Caranya bagaimana? 7/2. Kenapa pakai 7/2? Karena kalau 7/2 dikalikan 2 itu hasilnya 7. Yang nantinya sudah setara antara kiri dan kanan. Karena ini dalam bentuk pecahan, biar tidak dalam bentuk pecahan, saya kalikan 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2 tambah 7O2 4NO2 6H2O. Nah, di sini ada anggapan bahwa kadar oksigen di udara adalah 20%. Maka volume udara yang diperlukan untuk pembakaran sempurna 4 liter gas amoniak adalah 4 liter gas amoniak adalah, nah sekarang tinggal kita cari prosentasenya. Kadar oksigen adalah 20%. Nah sekarang kita tinggal mencari 4 liter ini amoniaknya. Maka kalau diminta untuk mencari oksigen ya, ini oksigen, otomatis adalah volume O2 sama dengan volume O2 per volume NH3 kali koefisien NH3 sama dengan volume O2. Salah ini saya. Salah. Volume
O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien NH3 kali volume NH3 sama dengan 7/4 kali 4 liter sama dengan 7 liter. Nah, 7 liter itu merupakan volume O2. Nah, O2 sendiri itu 20%. Maka volume udara, kalau volume yang namanya volume udara itu kan adalah volume keseluruhan gas. Jadi terdiri dari banyak macamnya itu kalau dalam komposisi atmosfer itu. Yang paling banyak itu adalah tentunya adalah gas nitrogen. Baru oksigen, baru gas-gas yang lainnya. Jadi kalau diminta untuk volume udara itu merupakan nilai 100%-nya dibagi dengan volume oksigennya 20% dikalikan volume O2 sama dengan 100%, hilang persennya 100 bagi 25, 5 kali volume O2. 5 kali volume O2 ini tadi 7 liter. Berarti 5 kali 7 sama dengan 35 liter. Ada ya. Seperti itu. Kita masuk ke pemahaman. Soal pemahaman atau soal AKM. Di sini. Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin saat ini sudah tidak lagi menggunakan karburator, tetapi menggunakan teknologi injeksi sebagai pengatur jumlah bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Sistem injeksi dilengkapi dengan alat serba otomatis sehingga pembakaran lebih sempurna. Sebab perbandingan jumlah oksigen dengan uap bensin ukurannya tepat. Bensin mengandung senyawa oktana C8H18. Jika terbakar sempurna akan mengalami reaksi sebagai berikut, yaitu C8H18 ditambah O2 akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini belum setara. Ini bisa kita setarakan ya. Itu tadi pembakaran yang sempurna. Selanjutnya, namun apabila jumlah oksigen kurang tepat, reaksi menjadi tidak sempurna, serta dapat menghasilkan gas karbon monoksida yang beracun dan juga jelaga yang berupa butiran karbon. Reaksinya seperti ini ya, ini yang tidak sempurna. Selanjutnya, berkat teknologi injeksi perbandingan volume uap bensin dengan gas oksigen akan lebih tepat sehingga pembakaran hanya menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Berilah tanda centang pada kolom benar apabila pernyataan benar dan pada kolom salah apabila pernyataan salah. Kita mulai satu persatu. Pemanfaatan sistem pembakaran injeksi menyebabkan kendaraan bermotor lebih efisien dalam pemanfaatan bahan bakar. Nah, itu jelas ya, tadi dinyatakan. Karena menggunakan bahan injeksi itu terdapat pengatur jumlah bahan bakar. Jadi kalau sesuatu yang diatur itu kan tentunya akan lebih efisien. Jadi pernyataan yang pertama adalah benar. Pernyataan kedua, semakin sedikit jumlah oksigen yang digunakan untuk membakar bensin, semakin banyak jelaga atau asap yang dihasilkan. Nah, ini kan termaktub dalam kalimat ini. Namun apabila jumlah oksigen kurang tepat, reaksinya menjadi tidak sempurna. Kalau sesuatu yang menghasilkan reaksi yang tidak sempurna itu akan menghasilkan polusi atau pencemaran. Nah, pencemarannya tentunya ini kan sudah terindikasi ya, karbon monoksida.
karbon monoksida ditambah jelaga. Nah, jadi untuk pernyataan yang kedua itu juga benar. Pernyataan yang ketiga, gas hasil pembakaran kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Itu juga benar. Agar bensin terbakar sempurna, maka perbandingan volume bensin dibanding oksigen adalah 2:5. Apakah benar? Nah, untuk membuktikan apakah dia benar atau tidak, kalau ini perlu perhitungan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita setarakan propana tadi. C8 H 18 ditambah O2 C-nya ada 8, saya taruh C-nya di sini 8. H-nya ada 18, saya taruh di sini 9. Nah, padahal di sini O-nya 8 kali 2 16, sini O-nya kali 1 9. Berarti otomatis O sama dengan 25. Nah, ini agar hasilnya 25, bagaimana caranya? Tinggal 25 per 2. Karena apa? Karena nanti dikalikan 2. 25 per 2 kali 2 itu sama dengan 25. Nah, ini kan berarti kan perbandingannya di sini 1, 25 per 2, 8, dan 9. Agar cantik perbandingan koefisiennya, biar tidak dalam bentuk pecahan, saya kalikan 2. Jadi 2C8H18 ditambah dengan 25O2 menghasilkan 16CO2 ditambah 18H2O. Maka perbandingan volume bensinnya ini dengan oksigen ini adalah 2:25. Seperti itu ya. Jadi pernyataan yang keempat itu salah. Selanjutnya untuk nomor yang 10, hal yang paling mudah untuk mendeteksi bahwa kendaraan bermotor pembakarannya tidak sempurna adalah knalpotnya berjelaga atau biasanya warnanya putih. Kalau pembakarannya sempurna, biasanya knalpot itu tidak akan mengeluarkan asap sih, iya. Tapi asap yang dikeluarkannya itu tidak berwarna putih. Biasanya kalau kendaraan-kendaraan yang sudah berkontribusi memberikan pencemaran itu biasanya tanda-tandanya yaitu knalpotnya itu warnanya asap knalpot atau asap keluarannya itu warnanya putih dan kemebul bahasa Jawanya. Jadi berasap menghitam seperti itu. Kepulan asapnya itu terlihat jelas. Itu biasanya pembakarannya tidak sempurna. Oke, kita lanjut untuk yang poin yang B. Jika 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen, dihasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Nah, ini kalau saya tulis reaksinya ya, adalah C6H22O6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Saya letakkan aja masing-masing masanya. Glukosanya 18 gram. Kemudian oksigennya gas karbon dioksidanya 26,4. Kemudian uap airnya adalah 10,8. Nah, di sini 10,8 ditambahkan 2 nyimpen 1 7,2. Ini adalah massa hasil reaksi. Nah, massa hasil reaksi itu sama saja siapa? Ini saya misalkan X ya, massa O2-nya berarti 18 ditambah X sama dengan
37,2. X sama dengan 37,2 dikurangi 18. X sama dengan berapa? Silakan tinggal dikurangkan saja, yaitu 19,2 gram. Itu adalah massa oksigen yang bereaksi. Selanjutnya untuk nomor yang kedua. Senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi atau Fe dan unsur belerang atau S dengan perbandingan massa Fe banding S sama dengan 7 banding 4 jika 15 gram besi dan 2 gram belerang. Sama persis seperti yang tadi. Saya tuliskan dulu perbandingannya ya. Fe banding S sama dengan 7 banding 4. Nah, padahal Fe-nya itu 15 gram. Belerangnya 2 gram. Aduh, tenggorokannya Pak Jul tuh kering ini. Jadi kayak gatel. Ini tinggal saya bagi dengan koefisiennya ya. 15 bagi 7. Ini 2 bagi 4. Yang sebelah sini dapatnya adalah 2, berapa gitu. Kalau ini dapatnya 0,5 atau setengah. Berarti otomatis reaksi atau unsur senyawa yang habis adalah yang koefisien reaksi pembatasnya adalah yang paling kecil. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi pembatas adalah hasil pembagian antara massa zat dibandingkan dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau di sini reaksi pembatasnya itu kan 15,7 itu 2, dan 2 dibagi 4 itu 0,5. Karena 2 dengan 0,5 itu lebih kecil. Yang paling kecil adalah 0,5, maka reaksi pembatasnya adalah S, unsur sulfurnya. Ya. Kemudian karena yang paling kecil sulfurnya, maka kita bisa menentukan karena habis berarti nanti S-nya 4 gram yang bereaksi. Otomatis tinggal cari yang Fe-nya. Fe sama dengan koefisiennya 7 bagi 4 kali 4. Sebentar. Sorry. Fe 7/4 kali S-nya 2 gram. 2 gram ya. Bisa saya coret. 7 bagi 2, 3,5 gram. Nah, otomatis besi sulfida yang terbentuk adalah FeS yang terbentuk adalah yang terbentuk adalah 2 gram ditambah 3,5 gram sama dengan 5,5 gram. Nah, yang bersisa mana? Siapa? Yang bersisa adalah Fe dan bukan S ya. Kalau S itu kan tadi udah tepat habis. Maka Fe yang sisa adalah Fe sama dengan 15 gram yang bereaksi 3,5. Hasilnya adalah 11,5 gram. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3 ya. Dengan unsur tertentu dikenal ada 4 persenyawaan klorin yang berturut-turut mengandung klorin sebanyak 53,65%, 49,10%, 43,56% dan 27,84%. Jelaskan dengan perhitungan apakah hukum perbandingan kelipatan Dalton berlaku dalam senyawa ini. Nah, untuk mengerjakan permasalahan yang nomor 3 itu mestinya kita bisa menyederhanakan atau kita bisa melihat angka-angka ini merupakan bilangan kelipatan berapa. Nah, caranya gimana? Kita kira-kira aja. 53,65
dibanding 49,10% banding 43,56% dan 27,84%. Nah, saya mengidentifikasinya bilangan-bilangan berapa. Ini kalau saya tarik ya, ini bisa saya punya 28. Ini bisa saya punya 42. Ini bisa 49. Ini bisa 56. Nah, kalau misalkan aja sekiranya kita tidak bisa memiliki bilangan-bilangan ini. Nah, ini kalau kita persekitaran 27, 43, dan 49 itu kan sekiranya semuanya bisa, kalau misalkan bilangan bulat itu bisa dibagi 7. Bagi 7. Tentunya hasilnya adalah 7,66, 7,01, di sini 6,2, yang satunya lagi adalah 3,9. Saya bulatkan, itu saya punya 4, ini punya 6, ini punya berapa? 7 ya, 7. Ini bisa 8. Nah, karena semuanya ini merupakan perbandingan dengan bilangan tetap, maka hukum perbandingan kelipatan Dalton berlaku untuk senyawa klorin pada permasalahan ini. Ya. Jadi hukum perbandingan kelipatan Dalton itu berlaku. Dah, gitu aja jawabannya. Perhitungannya ini, penjelasannya tadi, karena ini merupakan kelipatan bilangan bulat. Seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjutkan pertanyaannya untuk nomor yang keempat, ya. Yang keempat, di situ berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana agar semua gas butana tersebut habis bereaksi. Saya tulis dulu reaksinya, C4H10 ditambah O2 CO2 plus H2O. Langkah pertama pasti kita samakan dulu, setarakan dulu. C-nya ada 4, di sini mesti 4. H-nya ada 10, di sini mestinya adalah 5. Saya tulis ulang aja ya. 5H2O. H-nya di sini 10, sini 10. Sudah setara. Di sini 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 1 5, berarti 8 tambah 5 sama dengan 13. Tentunya di sini adalah 13/2. Agar cantik, tidak dalam bentuk pecahan, tinggal saya kalikan 2. Di sini jadi 2C4H10 ditambah 13O2 jadi 4 kali 2 8 CO2 ditambah 10 H2O. Nah, ini sudah setara. Padahal butananya 5 liter. Ini 5 liter. Yang ditanyakan adalah oksigen. Otomatis ini volume O2 sama dengan 13 per, karena yang ditanyakan O2, 13/2 dikalikan 5 liter. Seperti itu. Dikalikan 5 liter, maka hasilnya adalah 13 kali 5 itu sama saja 65/2 sama dengan 32,5 liter. Ini adalah kebutuhan oksigen yang diperlukan. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir, ya.
Gas belerang dioksida sebanyak 100 ml direaksikan dengan 150 ml gas oksigen. Ternyata dihasilkan gas belerang trioksida sebanyak 80 ml. Reaksi yang terjadi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ini belum setara. Hitunglah volume gas SO2 dan O2 yang sudah bereaksi, serta gas SO2 dan O2 yang tersisa. Saya tulis ya nomor 5. Nah, saya balik aja biar punya space ruangan yang lebar. SO2 ditambah O2 hasilnya SO3. Nah, S-nya di kiri 1, di kanan 1. O-nya di kiri 4, di kanan 3. Nah, agar sama, ini kan 2, ini 2, 4, di sini 3. Maka di sini saya kasih setengah. Nah, karena masing-masing di sini gas belerang dioksida itu sebanyak 100 ml direaksikan dengan 150 oksigen. Ternyata dihasilkan gas belerang trioksida 80 ml. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat saja siapakah pereaksi pembatasnya, atau siapakah yang sekiranya habis, atau malah cara yang paling mudah ini pakai merem bisa ya, dalam artian tidak perlu menghitung seperti yang saya katakan tadi ya. Karena ini koefisiennya 1, yang sini setengah, di sini 1. Kalau yang benar-benar fix atau final, atau yang benar-benar merupakan hasil akhir adalah 80 ml. Karena apa? Karena 80 ml itu merupakan senyawa yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi nantinya untuk volume SO2 dan volume O2 itu nanti mengikuti berdasarkan perbandingan SO3-nya atau hasil produksinya. Jadi kalau di sini 1 itu 80, otomatis kalau setengahnya berapa? Di sini 40 ml. Di sini 80, koefisiennya 1, di sini juga 1. Nah, mestinya juga 80. 100 dikurangi 80. Berapa 100 dikurangi 80? 2 ml. Oh, sebentar. Saya kacau ini, kacau. Ini tadi dapat 40, itu kan dari ini 1, 80, setengah itu kan separuhnya 80, 40. Nah, kalau ini 1, ini 1. Kalau 1 itu 80, otomatis ini juga 80. Nah, baru dikurangkan 20 ml, ini 110 ml. Ya. Jadi yang bereaksi SO2 yang bereaksi 80 ml dan O2 40 ml. Nah, ini yang reaksi itu sebagian ini. Nah, sedangkan sisanya ya, sisa yang tidak bereaksi adalah ini. Sisanya adalah 20 ml SO2 dan 110 ml O2.
Karena di sini yang ditanyakan adalah volume gas SO2 dan O2 yang sudah bereaksi serta gas SO2 dan O2 yang tersisa. Jadi yang bereaksi SO2-nya adalah 80 mili, O2-nya adalah 40 mili. Otomatis sisanya kan tinggal diselisihkan antara volume awal dikurangi volume yang bereaksi. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari Pak Jul mengenai hukum dasar kimia. Termasuk 10 latihan pakai ABC dan penalaran AKM. Juga termasuk pertanyaan uraian untuk Romawi yang B. Oke, gitu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.